Nanti setelah mereka capek, udah demonstrasi berhari-hari gitu ya, udah terjadi demonstrasi di Jakarta. Kalau udah selesai semuanya, udah pulang, dapat logistik semuanya. Logistik demo sudah dicairkan semua gitu ya. Barulah pemerintah akan menaikkan harga BBM. Nah, habis itu, setelah terjadi kenaikan, mereka udah nggak bisa demo lagi. Logistiknya udah habis. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua teman-teman kalian yang semalam antri ngisi Pertalite. Gimana kabar kalian? Berapa jam semalam antrinya? Lama ya? Panjang ya? Ya karena sudah antri berjam-jam sampai tengah malam gitu kan. Bangun pagi baca berita, Pertalite gak jadi naik lah. Dikerjain kalian. Tahu gitu mah gak ngusah ngantri gitu ya, ngisi aja sekarang. Harganya sama itu. Tapi buat siapapun kalian yang semalam sudah antri panjang demi mendapatkan harga yang lebih murah, saya ucapkan selamat datang di September Mob. Kena prank semuanya. Ya terus terang saya nggak ngerti gitu ya, kenapa ada antrian yang sangat panjang sampai bikin kemacetan gitu ya. Di mana-mana, di banyak kota gitu. Di SPBU, di pom bensin itu ada kemacetan gitu ya. Cuma demi mendapatkan harga Pertalite yang lebih murah, padahal harganya perbedaannya itu kan cuma sekitar 2.500 isunya gitu ya, isunya ini. Tapi yang antri motor gitu. Saya nggak habis pikir gitu. Motor kita yang populasinya paling banyak di Indonesia, itu kan tangki liternya sekitar 3-4 liter setengah gitu. Kalaupun kalian ngisi 4 liter misalkan gitu ya, dengan kenaikan harga 2.500 per liternya, itu kan kalian cuma jadi menghemat sekitar 10.000. Terus ngapain kalian ngantri gitu kan? Demi full tank apa coba? Gak nyampe seminggu juga habis itu tangki. Ngisi lagi nanti. Ngapain ngantri panjang-panjang gitu? Harusnya kan ya udahlah biasa aja gitu. Mau naik berapa ya sudah kita ngisi aja gitu. Ini antri panjang. Ya memang sih, mungkin bagi sebagian kalian selisih harga itu sangat berharga atau bisa digunakan, dialokasikan untuk hal yang lain yang lebih menyenangkan. Misalkan untuk makan enak, untuk beli rokok dan sebagainya. Lumayan 10.000 gitu kan. Saya juga punya pemikiran yang sama gitu. Di level saya sebagai orang yang punya mobil gitu kan. Ini bukan sombong, semua orang sekarang udah punya mobil gitu ya. Yang minumnya solar Dex gitu ya. Memang kerasa sih, sebelum ada kenaikan itu ada selisih sekitar 250 sampai 300 ribu rupiah gitu ya. Dan itu bagi saya uang 250 atau 300 ribu itu ya lumayan banyak gitu. Bisa makan enak tuh, bisa beli mie ayam, bakso, nasi goreng, bakmi. Udah beli semua, masih ada sisa itu. Lumayan kalau misalkan bisa berhemat 300 ribu misalkan. Tapi bagi orang yang punya mobil, mestinya nggak perlu berpikir berhemat soal 300 ribu, ngapain gitu. Bukan levelnya, nah sama kalian gitu. Kalian yang punya motor, kalau berhematnya cuma 10.000, mestinya ya nggak usah gitu. Ya karena pada akhirnya nanti kita pakai mobilnya, motornya gitu ya. Nanti juga akan ngisi lagi. Tapi orang-orang tuh ngiranya ya, habis ngisi gitu ya, sebelum ada kenaikan harga, kayaknya tuh bensinnya itu akan abadi di sana. Seolah-olah gitu ya. Kalau udah habis ngisi tuh ngerasa menang gitu kan. Padahal minggu depan juga ngisi lagi. Nah, gimana? Nah, terus ngapain kalian ngantri panjang-panjang sampai berjam-jam? Ngapain gitu? Itu kan warisan zaman mantan itu. Zaman mantan dulu gitu. Sebelum ada kenaikan harga BBM, antri panjang, terjadi kelangkaan. Orang pakai tangki pakai jerigen ngantrinya gitu ya. Itu kan udah zaman dulu gitu.
Kenapa masih dilanjutkan sampai sekarang? Ya tapi setelah saya pikir-pikir mungkin ini adalah efek dari corona gitu. Di zaman corona ini terjadi kepanikan, terjadi egoisme di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Yang antri, yang rebutan, dikit-dikit rebutan gitu ya. Antri masker, rebutan susu beruang, sanitizer. Gak habis pikir saya. Dulu ada orang antri sampai rebutan, sampai mau berantem gara-gara susu beruang. Sampai ada teman saya yang susu beruang itu harganya sekitar 10 ribuan, dia jual sampai 17 ribu. Dan ada yang beli. Gak ngerti saya gitu. Pola pikir kalian masyarakat kita itu apa coba? Apa coba yang dikejar gitu ya? Lawang cuma selisihnya cuma segitu gitu ya. Susu beruangnya juga cuma susu sapi. Bukan susunya beruang gitu kan. Ya, tapi karena terjadi kelatahan, panik buying, ikut-ikutan gitu ya. Jadinya ya seperti inilah sekarang gitu. Antri panjang cuma demi menghemat 2.500 per liter. Aneh bagi saya gitu. Tapi ya itulah yang terjadi gitu. Mungkin revolusi mental yang digaungkan oleh Presiden Jokowi sejak beliau menjadi presiden tahun 2014 lalu, hari ini mulai goyah gitu. Mulai dirusak sama suasana corona gitu. Karena masih ke bawah-bawah gitu. Ya karena kalau kita ingat-ingat, udah lama sekali kita nggak ngelihat antrian di SPBU. Udah lama gitu. Nggak kayak dulu yang tiap ada kenaikan harga, ada isu kenaikan harga itu udah antri, ada kelangkaan gitu kan. Dulu zaman mantan, nah sekarang itu di zaman Pak Jokowi udah hampir nggak ada. Nah sekarang muncul lagi nih. Tapi sekalinya muncul, sekalinya banyak antrian panjang sampai bikin kemacetan, nggak jadi naik BBM-nya. Sampai ada yang nimbun, ada yang nahan-nahan untuk nggak ngejual gitu ya, dibilangnya Pertalite habis. Padahal ada masih. Nggak jadi naik gitu kan. Jadi yang nimbun itu ya dia harus nunggu lagi. Kapan mau dinaikin sama pemerintah? Tunggu dulu gitu. Atau di luar itu mungkin juga ada teman-teman yang semalam terjebak ngantri di sana karena memang sudah waktunya ngisi gitu. Mau nggak mau kan gitu kan. Harus ngisi juga. Atau ada juga mungkin sebagian orang yang nggak mikirin soal berapa rupiah yang dia bisa hemat gitu ya. Dia nggak mikirin soal angkanya, tapi memikirkan soal keseruannya gitu. Karena kita itu kayaknya memang terdidik untuk hobi diskon gitu. Iya kan? Kita ke mall ada diskon, kita beli gitu ya. Sampai di aplikasi jual beli gitu ya. Itu ada filter yang namanya filter urutan diskon terbanyak. Itu kalau saya lihat-lihat produknya, produk-produk yang nggak terlalu penting gitu ya, yang nggak terlalu pengen kita beli, tapi pengen aja kita beli gara-gara apa? Gara-gara diskon. Padahal nggak butuh, dibeli juga gitu. Ya inilah yang terjadi, gara-gara ada mental diskon kayak gitu. Jadi ketika ada isu kenaikan gitu ya, udah kita buru-buru tuh, pengen ngambil harga yang lebih murah. Kayaknya bangga sekali kalau kita dapat harga yang lebih murah. Padahal juga nggak seberapa gitu. Hematnya cuma 10 ribu, kalau yang mobil paling ya 100 ribu, 200 ribu. Tapi udah berlomba-lomba demi uang yang 200 ribu gitu. Aneh gitu. Dan lebih aneh lagi, ketika BBM ini batal naik gitu ya, Pertalite batal naik, malah Pertamax itu turun gitu kan. Itu orang-orang yang demonstrasi masih terus lanjut. Saya baca kemarin tuh, di Surabaya ada demonstrasi aksi kenaikan BBM, menolak aksi kenaikan BBM. Lalu hari ini di banyak kota hari ini mahasiswa kita bergerak di banyak kota. Di Makassar, di Pacitan, di mana-mana gitu. Demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Padahal BBM-nya nggak naik lagi. Tapi mereka kan udah lama mempersiapkan ini gitu ya. Mereka nunggu-nunggu 1 September gitu kan. Karena mereka yakin bahwa 1 September ini ada kenaikan, terus makanya kemudian mereka demo.
Padahal BBM-nya nggak jadi naik, tapi mereka terus melanjutkan demonstrasi. Sampai ada yang ricuh di Bengkulu gitu ya, sampai dirawat di rumah sakit gara-gara demonstrasi menolak kenaikan BBM yang sebenarnya nggak naik ini. Itu nggak masuk akal bagi saya, karena kalau mereka memang benar-benar membawa aspirasi masyarakat, ketika harganya nggak naik, mestinya mereka ya batal juga dong gitu kan, secara logis gitu ya. Ini harganya nggak naik, mereka tetap lanjut demo. Sampai ada yang berencana demonstrasi tanggal 6 September gitu. Ini taruhan nih, tebak-tebakan deh kita. Pasti mereka lanjut demo tuh, meskipun BBM-nya belum naik. Mau demo di DPR gitu. Tapi dari sini akhirnya Pak Jokowi mengerti gitu bahwa demonstrasi-demonstrasi yang terjadi di Indonesia oleh kelompok mahasiswa sebenarnya semuanya digerakkan demi kepentingan politik, demi logistik, dan demi tujuan-tujuan yang nggak jelas gitu. Ya karena kayak gini, BBM-nya nggak naik, mereka tetap demo. Lah terus mereka demo soal apa? Jadi hari ini gitu ya, yang di prank tuh bukan cuma orang-orang yang ngantri di SPBU semalam, enggak, mahasiswa juga kena prank sama Pak Jokowi. Udah mau dinaikin katanya, nggak jadi dinaikin tapi mereka masih tetap demo gitu. Nah kalau kita ngelihat kondisinya kayak gini, mereka akan terus dibiarkan demo sampai beberapa hari ke depan, sampai capek demonstrasi di mana-mana silahkan gitu ya. Ya karena mentah semua nantinya gitu. Masyarakat juga ngerti, ngapain mahasiswa ini demo lawang BBM-nya nggak naik. Nanti setelah mereka capek, udah demonstrasi berhari-hari gitu ya, udah terjadi demonstrasi di Jakarta. Kalau udah selesai semuanya, udah pulang, dapat logistik semuanya. Logistik demo sudah dicairkan semua gitu ya. Barulah pemerintah akan menaikkan harga BBM. Nah habis itu, setelah terjadi kenaikan, mereka udah nggak bisa demo lagi. Logistiknya udah habis. Itulah canggihnya Presiden Jokowi gitu ya. Karena saya lihat memang dari sisi setup gitu, persiapan ini udah matang sekali gitu persiapannya. Dan kayaknya 1 September hari ini itu udah pasti naik gitu, karena semua orang udah bilang akan terjadi kenaikan. Mulai dari Luhut. Pak Luhut ini sejak Agustusan, 17-18 Agustus kemarin gitu ya, dia udah bilang Presiden mungkin minggu depan akan umumkan kenaikan. Sampai Sri Mulyani bicara bahwa kenaikan harga Pertalite itu yang paling sesuai sekitar Rp14.450 karena harga realnya, harga asli Pertalite tanpa subsidi itu Rp17.200 katanya gitu ya. Jadi kalau dinaikkan ke Rp14.450 ini akan bagus bagi keuangan negara. Lalu muncullah isu-isu yang lain gitu, bahwa nanti mungkin naiknya cuma 10.000, sampai ada bocoran-bocoran di media. Ada orang-orang yang ikut rapat terbatas dengan Presiden membocorkan ke media bahwa harga Pertalite akan berkisar 8.500 sampai paling maksimal Rp10.000. Udah ada di mana-mana gitu. Sampai kemudian bikin banner ada kenaikan besok 10.000. 1 September gak jadi naik. Ini menunjukkan betapa canggihnya cara komunikasi politik Presiden Jokowi gitu kan, karena ini kayaknya disengaja nih. Pak Jokowi itu sudah berhari-hari sebelum ini itu kan mengatakan bahwa berkali-kali gitu, di banyak kesempatan kita tuh sudah subsidi kepada masyarakat itu sampai 500 triliun rupiah. Ini gak ada negara lain yang mampu mensubsidi masyarakatnya sampai sebesar kita. Cuma kita yang bisa sampai 500 triliun. Tapi ini juga harus dihitung lagi. Ini kan simbol gitu ya. Adalah sebuah tanda-tanda ini pasti ada kenaikan habis ini. Apalagi Pak Jokowi sudah resmi membagikan BLT untuk bantalan kenaikan harga BBM. Itu kan jadi konfirmasi gitu. Wah, pasti naik habis ini. Pasti 1 September ini. Ternyata gak naik. Setelah saya coba telusuri, saya coba cari tahu gitu ya. Ternyata memang Pak Jokowi ini masih belum setuju dengan kenaikan sampai 10.000.
Seperti yang direkomendasikan oleh banyak kalangan dan banyak menterinya gitu ya. Pak Jokowi masih belum setuju kalau 10.000. Coba hitung lagi gitu. Sampai seminggu yang lalu atau 8 hari yang lalu, Pak Jokowi ketika ditanya soal harga BBM yang katanya sudah ada di kantong presiden, Pak Jokowi tetap bilang bahwa nanti kita hitung dulu, hitung betul-betul, jangan sampai terjadi inflasi, jangan sampai terjadi penurunan daya beli masyarakat, jangan sampai berimbas kepada banyak sektor perdagangan gitu. Ini nanti bisa berimbas kemana-mana. Coba kita pikirkan dulu berapa inflasinya, berapa efeknya. Nah hari ini 1 September 2022 ketika Pak Jokowi ditanya soal harga BBM, jawabannya sama. Coba kita hitung dulu. Itu kan artinya Pak Jokowi ini ingin ngelihat gitu. Ini siapa nih yang bocorin data-data dari rapat terbatas, siapa ini? Yang menggerakkan demo, melakukan pengkondisian di mana-mana di banyak kota, ini siapa ini? Itu pasti sekarang udah ada tuh data-datanya gitu ya. Ya karena BBM-nya nggak naik, demonya tetap jalan. Itu kan pasti ada orang-orang politik di belakangnya gitu yang punya kepentingan terkait ini. Dan di luar itu, Pak Jokowi itu mungkin ingin bilang kepada semua kita gitu bahwa jangan mendahului presiden. Jangan bocor-bocorin rapat terbatas gitu. Ya karena riuh ini gitu ya. Isu kenaikan 10.000 per liter untuk Pertalite ini itu kan dari bocoran data rapat terbatas katanya gitu. Nah sekarang setelah nggak jadi dinaikin, ya sekarang semuanya ribut, wah kok bisa nggak naik? Padahal Menteri SDM, tunggu aja besok katanya. Udah pasti semua. Ini ibarat pesawat gitu ya. Ini udah siap take off nih, udah di runway, udah siap, udah gitu udah. Oh, terus kemudian telepon sama Pak Jokowi dari Papua, udah batal. Nggak jadi naik. Ini prank nasional yang paling menggelikan dan paling lucu menurut saya. Udah banyak orang kena prank. Yang terlanjur nyinyir, oposan terlanjur siapin demonstrasi gitu ya. Logistik udah terlanjur dibagi-bagikan. Gimana? Kok nggak naik ini, gimana ceritanya? Ya tapi ya bagi saya gitu ya, pada akhirnya Pak Jokowi atau pemerintah Indonesia nampaknya memang akan menaikkan harga BBM ini cuma menunggu momentum gitu. Dan menunggu harga yang pas gitu. Makanya kemudian Pertalite itu hari ini itu diturunkan. Supaya apa? Supaya harganya dengan Pertalite nanti nggak terlalu jauh. Sehingga orang ketika dihadapkan dengan dua pilihan dan harganya nggak terlalu jauh berbeda secara psikologi, mereka akan beli yang lebih bagus. Mereka akan beli Pertamax, Pertadex gitu ya. Sehingga Pertalite ini secara konsumsi nggak terlalu banyak gitu. Sehingga ya nanti diharapkan yang disubsidi oleh pemerintah itu jadi nggak terlalu besar seperti sekarang. Itu mungkin strateginya. Nah, kapan kenaikannya nggak tahu. Tapi dalam prediksi saya, mungkin ya Oktober lah. Setelah 31 September selesai. Karena September ini kan bulan PKI gitu ya. Pak Gatot mana? Pak Gatot ini. Ntar lagi keluar-keluar dia. Ya, tapi bagi pemerintah, saya juga nggak ngerti gitu. Kenapa Pertalite itu masih dijual dan dibolehkan dijual ke mobil gitu. Bagi pengendara mobil. Saya nggak ngerti gitu. Mestinya kalau memang ini adalah subsidi untuk masyarakat, kalau mau tepat sasaran, nggak usah aplikasi-aplikasian. Pukul rata aja semua mobil nggak boleh Pertalite. Semuanya harus Pertamax gitu. Yang Pertalite hanya boleh untuk motor gitu kan. Itu baru adil gitu. Nah ini mobil juga ngisi Pertalite. Kan lucu gitu, ada mobil ngisi Pertalite, terus di sebelahnya ada motor ngisi Pertamax lah. Kebalik ini. Cuma gara-gara si motornya buru-buru, nggak pengen ngantri, pengen cepet-cepet gitu, makanya dia ngisi yang kosong. Pertamax turbo gitu kan. Ya menurut saya, kalau dari saya ya sudahlah gitu. Pertalite itu khusus untuk motor aja, mobil semuanya. Mau tahun berapapun, jenis apapun, LCGC, MPV, SUV semualah harus Pertamax gitu, tanpa terkecuali. Karena kalau itu yang dilakukan, kita nggak perlu repot-repot scan barcode, scan My Pertamina, apa coba gitu. Nggak usah lah gitu. Dan semoga setelah itu subsidi kita jadi lebih tepat sasaran. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.